Haleluya, salam saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada. Doa saya senantiasa Anda semua dalam keadaan sehat dan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Video saya kali ini saya beri judul Tetap Setia di Masa Sukar. Kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata setia itu ya enak didengar ya. Masa sukar itu mungkin masa-masa yang tidak enak kita rasakan. Mungkin sukar di dalam ekonomi, sukar mungkin dalam mencari pekerjaan, atau sukar apa saja yang di dalam kehidupan ini kita rasakan. Tetapi di dalam masa sukar, kalau kita tetap setianya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Sesukar apapun permasalahan kita percaya ada pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Begitu baiknya Tuhan Yesus untuk menolong kita setelah dia mati, bangkit dari antara orang yang mati dan dia naik ke surga. Dia meninggalkan penolong untuk kita, itu Roh Kudus. Jadi di saat sukar apapun kita masih ada Roh Kudus untuk menguatkan kita, untuk menolong kita, untuk kita agar tidak lemah dalam menghadapi sesuatu hal yang tidak menyenangkan di hati kita. Ada Roh Kudus yang selalu menghiburkan kita. Ada Roh Kudus yang selalu mengontrol apapun yang di dalam hidup kita, termasuk penguasaan diri, amarah, kebencian. Ada Roh Kudus yang selalu menolong. Ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Wow, luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kita ketahui Roh Kudus itu siapa. Dan saya percaya semua orang Kristen tahu siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Tuhan. Bukan yang dikatakan orang di sebelah katanya Tuhan orang Kristen itu ada 3. Tidak. Tuhan orang Kristen 1, tapi 3 pribadi. Luar biasa. Dia naik bukan berarti dia duduk diam di atas kita dibiarkan. Dia tinggalkan Roh Kudus untuk kita sebagai penolong kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong, Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Jadi di dalam keadaan sukar kita, jangan pernah kita merasa sendiri. Roh Kudus ada bersama kita dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sesukar apapun, sampai-sampai kita tidak bisa makan pun, tapi kita tetap percaya dan kita beriman. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi jangan pernah gadaikan imanmu. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan Yesus hanya karena mungkin sekarang yang sering kita alami hanya karena kelaparan. Tidak makan, kita bisa gadaikan iman. Kita gadaikan iman percaya kita kepada Tuhan. Padahal hidup ini bukan hanya bicara masalah makan dan minum, tetapi masalah kebenaran. Kita baca ayat firman Tuhan di Roma 14 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bukan hanya soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kalau sudah benar, hidup kita tidak akan berantakan. Kalau sudah benar, apapun yang kita lakukan akan tetap pada jalur kontrol Tuhan. Jadi bukan hanya masalah makan dan minum. Terkadang saat kita makan dan minum kita dalam keadaan kenyang. Tetapi kalau kita tidak benar, melenceng juga. Namun kalau hidup kita, hati kita sudah benar, mau kita lapar, mau kita kenyang, kita akan tetap di jalurnya Tuhan. Kita tetap akan merasakan damai sejahtera. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, sesukar apapun hidupmu, tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Karena Dia mengasihi kita semua. Seberat apapun kesukaranmu itu, Tuhan pasti tahu. Demikian video saya kali ini. Ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.